Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ilham Haji Fatur Rahman, Esos MSI, dalam video pembelajaran e-learning Institut Setiami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi chapter 6 tentang perkembangan birokrasi di Indonesia pada mata kuliah birokrasi. Perkembangan birokrasi di Indonesia. Nah, dalam perjalanannya, birokrasi memiliki perjalanan panjang dalam sejarahnya. Nah, birokrasi memegang peranan sentral dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, birokrasi tidak terlepas dari intervensi pengaruh sistem politik yang berlangsung. Artinya, birokrasi memiliki atau mempunyai peranan penting bagi peradaban kehidupan masyarakat. Nah, birokrasi dalam keterangan sejarah adalah menggambarkan bagaimana pentingnya atau untuk melihat kemunculan berbagai fenomena dan persoalan-persoalan yang terjadi dalam tubuh birokrasi. Nah, birokrasi seharusnya merupakan institusi pelaksana kebijakan politik, namun bergeser perannya menjadi instrumen politik yang terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis, sehingga munculnya masalah korupsi, timbulnya masalah korupsi, kolusi, nepotisme, dan tidak tumbuhnya pelayanan publik dalam birokrasi yang baik di Indonesia itu juga tidak terlepas dari bergesernya orientasi birokrasi. Yang seharusnya birokrasi itu menempatkan sebagai pelaksana kebijakan politik atau isu politik, tetapi berubah menjadi segmennya ikut dalam kegiatan politik praktis. Oke, kita lanjut teman-teman mahasiswa ke pembahasan berikutnya. Nah, dalam pembahasan berikutnya ada 4 fase masa perkembangan birokrasi di Indonesia. Ya, mencakup birokrasi masa kerajaan, birokrasi masa kolonial, birokrasi masa Orde Baru, birokrasi di era reformasi. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, teman-teman. Nah, birokrasi masa kerajaan. Nah, sebelum kedatangan bangsa asing di Indonesia, ternyata di Indonesia sendiri kita sudah menganut birokrasi sistem kerajaan, teman-teman. Nah, artinya pucuk pimpinan ada di tangan raja sebagai pemegang kekuasaan absolut dan tunggal. Nah, ketika sistem kekuasaan, jadi dalam mengatur sistem kekuasaan dan pengaturan masyarakat adalah sistem kerajaan. Nah, menurut Suwarno tahun 1994 ada 5 ciri-ciri bentuk birokrasi kerajaan. Yang pertama, penguasa menganggap dan menggunakan administrasi untuk urusan pribadi. Yang kedua, administrasi adalah perluasan rumah tangga istananya. Yang ketiga, tugas pelayanan ditunjukkan kepada pribadi sang raja. Yang keempat, gaji dari raja kepada pegawai kerajaan pada hakikatnya adalah anugerah yang dapat ditarik sewaktu-waktu sekehendak sang raja. Dan yang terakhir, para pejabat kerajaan dapat bertindak sekehendak hatinya kepada rakyat seperti halnya yang dilakukan oleh raja. Nah, ini salah satu bentuk ciri-ciri birokrasi kerajaan. Nah, dalam birokrasi kerajaan, Kerajaan Mataram yang hampir ada di seluruh Indonesia, di Pulau Indonesia, karena Kerajaan Mataram meliputi Pulau Jawa, bahkan Bali dan Lombok. Nah, di dalam fase birokrasi masa kerajaan ini ternyata dibagi menjadi 2, birokrasi pemerintahan pusat dan birokrasi pemerintahan daerah. Nah, dalam mempertahankan singgasananya, Kerajaan Mataram memiliki 3 strategi politik. Pertama, menjatuhkan hukuman mati kepada lawan-lawan politik raja. Yang kedua, mengharuskan orang terkemuka atau berpengaruh di daerahnya untuk tinggal di keraton dalam jangka waktu tertentu dan daerahnya diserahkan kepada wakil daerah. Yang ketiga, menjalin persekutuan dengan perkawinan baik antara raja dengan putri kepala daerah maupun putri raja yang diberikan sebagai hadiah kepada tokoh-tokoh di daerah. Nah, 3 strategi politik yang dilakukan oleh Kerajaan Mataram adalah motif utamanya adalah mempertahankan singgasana kekuasaannya atau mempertahankan rezim kekuasaannya. Jadi untuk menjatuhkan lawan politiknya. Nah, tidak jauh berbeda sama seperti Kerajaan Mataram, kerajaan yang ada di Nusantara seperti kerajaan di Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, sama halnya seperti Kerajaan Mataram. Artinya ketika birokrasi masa kerajaan, raja menjadi kunci sentral sehingga tidak memperhatikan kepentingan rakyat atau warga negaranya atau masyarakatnya. Oke. Nah, dalam birokrasi masa kerajaan kita mengenal ada namanya abdi dalem, ada namanya
wedana atau menteri koordinator itu di masa kerajaan. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Birokrasi masa kolonial. Nah, ternyata teman-teman, hadirnya penguasa kolonial ketika birokrasi masa kolonial tidak merubah sepenuhnya sistem yang ada. Artinya justru dengan adanya pola paternalistik ini didukung oleh masa kolonial ketika itu. Jadi sistem administrasi maupun birokrasi yang ada justru mendukung dengan praktek paternalistik yang ada di era kerajaan sebelumnya. Nah, di birokrasi masa kolonial ini ada dualisme sistem birokrasi pemerintahan. Pertama, sistem administrasi kolonial atau yang disebut Baenen-Destur mengenalkan sistem birokrasi dan administrasi modern. Yang kedua, sistem administrasi tradisional atau Enhanced Destur masih tetap dipertahankan oleh pemerintah kolonial. Nah, dalam roda birokrasinya, pemerintah kolonial disusun secara hierarki. Ada Ratu Belanda, Gubernur Jenderal, ada yang menempati wakil pemerintah provinsi pusat, atau Batavia, ada residen yang menempati wilayah kabupaten atau kota. Nah, justru di birokrasi masa kolonial ini munculnya sikap feodalisme yang masih menjadi warisan kultur ketika era kerajaan. Artinya sikap feodalisme ini adalah birokrasi bukan menempatkan posisinya sebagai pelayan masyarakat, tetapi sebagai penguasa masyarakat. Nah, Maksun 1994 lebih jauh mengukuhkan bahwa ketimpangan antara birokrat dan rakyat dalam hal status pendidikan dan kebutuhan informasi menimbulkan dua konsekuensi. Pertama, pejabat birokrasi dapat membuat keputusan semena-mena tanpa dapat dihukum dan dapat diminta uang semir atau suap dari warga masyarakat. Yang kedua, warga masyarakat yang berada pada posisi lemah secara politik akan lebih sering menawarkan uang suap pada pejabat birokrasi. Nah, ini adalah perilaku sikap feodalisme, sehingga munculnya KKN, muncul uang suap, uang semir, uang pelicin itu sudah ada ketika masa kolonial atau Orde Lama dan era Orde Kerajaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, teman-teman. Birokrasi di masa Orde Baru. Nah, kita kenal birokrasi masa Orde Baru, bagaimana kepemimpinan Pak Harto 32 atau 33 tahun memimpin. Ini tidak terlepas dari tiga pilar kekuatan utamanya dalam mempertahankan pemerintahannya. Yang pertama militer, Golkar, birokrasi pemerintah. Nah, bagaimana ketika itu karakteristik utama birokrasi masa Orde Baru adalah kuatnya intervensi birokrasi pemerintah sebagai representasi kehadiran negara ke dalam kehidupan masyarakat. Makanya ada munculnya Koramil, Babinsa, Komkamtib, Kopri, dan sebagainya. Nah, menurut Masun 1994 dan Imawan 1997, birokrasi benar-benar memegang peranan penting atau merubah struktur politik, ekonomi, sosial ketika transisi dari Orde Lama atau kolonial ke Orde Baru. Nah, makanya walaupun adanya munculnya Kopri, HKTI, PKK, Karang Taruna, KNPI, KUD, Kadin itu semata-mata dibuat untuk mempertahankan singgasana Golkar ketika itu. Maka tidak heran birokrasi masa Orde Baru masih menempatkan birokrasi itu sebagai penguasa, bukan sebagai pelayan masyarakat. Nah, bagaimana Pak Harto luar biasa berkuasa 33 tahun atau 32 tahun. Nah, munculnya birokrasi masa Orde Baru tidak terlepas adanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Ketika itu terbitnya Super Semar tahun 1966. Ketika itu bagaimana pertama munculnya kabinet Ampera menggantikan kabinet Wikora ketika zaman Soekarno. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, teman-teman. Nah, di tahap berikutnya kita memasuki birokrasi di era reformasi. Nah, dari transisi birokrasi Orde Baru ke birokrasi di era reformasi tidak merubah juga serta merta. Artinya di era reformasi ini lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah masih tergolong besar. Pemerintahan pusat masih mempunyai peninggalan atau warisan pemerintahan Orde Baru. Baik jumlah dan jenisnya masih tergolong besar karena dipertahankan oleh partai politik sebagai arena bargaining untuk mendukung presiden terpilih. Nah, justru di birokrasi era reformasi ini, walaupun demokrasi kita sudah terbuka, kita bisa menyampaikan pendapat, kebebasan pers sudah ada, orang beropini tidak dilarang, orang mengkritik boleh, tetapi justru PR berat adalah adanya virus Parkinson dan virus proliferasi.
Virus Parkinson yang dimaksud adalah suatu penyakit bahwa para pimpinan birokrasi merasa akan tambah berwibawa, berkuasa, dan tidak ada yang menandingi kalau dia mempunyai jumlah staf yang banyak tanpa dianalisis apakah jumlah staf itu bisa bekerja atau tidak. Nah, virus proliferasi, penyakit menambah-nambah atau membentuk organisasi baru. Artinya, ini di era reformasi ini walaupun kita sudah masuk di demokrasi, justru birokrasi kita semakin tidak jelas. Artinya justru adanya kabinet itu bukan mengakomodir kepentingan rakyat tapi mengakomodir kepentingan politik. Makanya adanya upaya pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penelitian terhadap kinerja birokrasi di era reformasi walaupun kita sudah demokrasi. Demikianlah penjelasan singkat materi chapter 6 tentang perkembangan birokrasi di Indonesia. Materi lebih lengkap dapat dipelajari dan dibaca pada modul mata kuliah birokrasi yang dapat diunduh atau didownload di sistem SSO Institut Setiami. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Setiami, the right place for better future.